Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kurnia-Nya kita semua diberikan kesehatan, kesempatan, serta kemudahan dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Nah, perkenalkan, saya Muhammad Fajar. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Indonesia Timur Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah Manajemen, Koperasi, dan UMKM. Adapun judul yang saya akan bahas adalah peran strategis koperasi dan UMKM sebagai fondasi ekonomi rakyat Indonesia. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian membeli makanan atau membeli minuman di pinggir jalan lalu membayarnya menggunakan kris? Atau pernahkah kalian melihat orang berjualan dari rumah melalui TikTok atau Shopee? Bahkan mungkin ada di antara kalian yang pernah membeli jajanan rumahan atau produk lokal dari tetangga sekitar. Tanpa kita sadari, aktivitas tersebut merupakan bagian dari UMKM yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Pertama, mengenai koperasi. Koperasi adalah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Artinya, koperasi tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi lebih menekankan pada kesejahteraan anggotanya. Koperasi memiliki ciri khas, yaitu setiap anggota memiliki hak suara yang sama tanpa melihat besar kecilnya modal. Selain itu, keuntungan yang diperoleh atau yang disebut sisa hasil usaha dibagikan berdasarkan partisipasi anggota, bukan berdasarkan modal yang dimiliki. Contoh nyata koperasi dapat kita lihat pada koperasi nelayan atau koperasi petani, di mana para anggotanya bekerja sama untuk mendapatkan modal, membeli kebutuhan, produksi hingga menjual hasil dengan harga yang lebih adil. Selanjutnya kita bahas mengenai UMKM. UMKM merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang berdiri sendiri dan bukan bagian dari perusahaan besar. UMKM dibagi menjadi 3 kategori, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, yang dibedakan berdasarkan aset, omset, dan skala usahanya. Contoh usaha mikro seperti penjual gorengan, ST, atau usaha rumahan. Usaha kecil seperti laundry atau warung makan yang sudah memiliki beberapa karyawan. Sedangkan usaha menengah biasanya sudah memiliki sistem yang lebih terstruktur dan jangkauan pasar yang lebih luas. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar dan memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto atau PDB. Lalu apa hubungan antara koperasi dan UMKM? Koperasi dan UMKM memiliki hubungan yang saling mendukung. Koperasi berperan sebagai wadah yang membantu UMKM, terutama dalam hal permodalan, pemasaran, dan penguatan usaha. Sementara itu, UMKM menjadi pelaku utama kegiatan ekonomi yang dijalankan di dalam koperasi. Dengan kata lain, koperasi bisa menjadi alat untuk memperkuat UMKM agar lebih berkembang dan tidak tertinggal, terutama dalam menghadapi persaingan di era digital saat ini. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa koperasi dan UMKM merupakan dua hal yang saling berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam perekonomian Indonesia. Keduanya memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Nah, itulah tadi pembahasan dari saya. Semoga materi ini dapat menambah ilmu, dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.